Salve, halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nataliano Vicky Desra. Saya dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Jadi, pada malam hari ini dan kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pendapat saya terkait beberapa pertanyaan mengenai pembelajaran IPS Sekolah Dasar sebagai bagian dari tugas ujian tengah semester saya. Sebelum kita memasuki dan mengetahui pengalaman saya, kita harus tahu dulu kondisi pembelajaran IPS saat ini. Menurut pandangan saya, kondisi pembelajaran IPS di sekolah dasar pada saat ini sudah mengalami perkembangan yang cukup baik, terutama dengan adanya perubahan kurikulum, pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran. Namun, di sisi lain dalam praktiknya masih banyak pembelajaran IPS yang bersifat konvensional. Contohnya, siswa lebih banyak diminta untuk menghafal materi seperti nama-nama tokoh, peristiwa sejarah, atau konsep-konsep tertentu tanpa benar-benar memahami maknanya. Jadi akibatnya siswa itu cenderung suka cepat lupa dan kurang mampu mengaitkan materi tersebut dengan konteks kehidupan mereka sehari-hari. Padahal yang paling utama tujuan pembelajaran IPS adalah agar siswa mampu memahami lingkungan sosialnya dengan menjadi warga negara yang baik. Selain itu, di beberapa sekolah juga masih menerapkan pembelajaran ceramah ini. Hal ini membuat siswa menjadi pasif dan kurang terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran IPS di sekolah dasar. Jadi meskipun demikian, ada juga guru-guru yang sudah mulai menerapkan pembelajaran yang lebih interaktif, seperti diskusi kelompok, penggunaan media digital, dan pembelajaran berbasis proyek. Lalu apa kaitannya dengan relevansi materi IPS dengan kehidupan siswa? Menurut saya, materi IPS di sekolah dasar sebenarnya sangat relevan dengan kehidupan nyata siswa. Kita ambil contoh materi tentang kegiatan ekonomi dapat dikaitkan dengan aktivitas jual dan beli di pasar atau warung dekat rumah. Di sini siswa akan mengerti apa itu namanya supply dan demand, permintaan dan penawaran. Materi tentang lingkungan dapat dikaitkan dengan kondisi lingkungan sekitar siswa. Begitu juga dengan interaksi sosial yang bisa dikaitkan dengan kehidupan di keluarga, sekolah, dan masyarakat. Namun, permasalahannya adalah seringkali materi tersebut disampaikan secara teoritis tanpa dikaitkan dengan pengalaman nyata siswa atau sebuah peristiwa empirisme mereka. Akibatnya siswa merasa bahwa pembelajaran IPS itu sangat membosankan dan tidak penting. Padahal jika guru mampu mengaitkan materi dengan kehidupan sehari-hari, pembelajaran akan menjadi lebih bermakna dan mudah dipahami. Oleh karena itu, penting bagi guru untuk menggunakan pendekatan kontekstual, yaitu kita para calon guru ini bisa menghubungkan materi pelajaran dengan situasi nyata yang dialami siswa. Kemudian, tentang kemampuan guru dalam mengembangkan pembelajaran. Menurut saya, kemampuan guru dalam mengembangkan pembelajaran IPS saat ini cukup beragam. Contohnya gini, ada guru yang pada saat ini sudah sangat kreatif dengan menggunakan video pembelajaran, contohnya kan ya, media interaktif,
kemudian serta metode problem based learning dan project based learning. Dengan metode tersebut, siswa tidak hanya belajar secara teori, tetapi juga belajar melalui pengalaman langsung ke lapangannya, sehingga pembelajaran menjadi lebih menarik dan bermakna. Tapi di sisi lain juga, masih ada guru yang belum mampu mengembangkan pembelajaran secara optimal. Jadi hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti keterbatasan fasilitas, kurangnya pelatihan, serta beban administrasi yang cukup tinggi. Sebenarnya padahal guru itu sangat penting dalam menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan mendorong siswa untuk berpikir kritis. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan kompetensi guru, baik melalui pelatihan, workshop, maupun pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran. Kalau soal tantangan pembelajaran di era digital pada saat ini, ada sih banyak. Jadi di era digital saat ini, pembelajaran IPS menghadapi berbagai tantangan, sekaligus peluang juga bagi siswa dan bagi guru. Salah satu tantangan utama adalah banyaknya informasi yang beredar di internet yang belum tentu benar atau valid. Banyak juga berita-berita hoax yang mudah kita percayai. Hal ini membuat siswa perlu memiliki kemampuan literasi digital agar tidak mudah percaya terhadap informasi, salah satunya hoax. Selain itu, penggunaan gadget yang berlebihan juga dapat menjadi distraksi bagi siswa dalam pembelajaran mereka. Tantangan lainnya adalah kesenjangan akses teknologi. Jadi tidak semua siswa itu memiliki akses terhadap teknologi tersebut. Tidak semua fasilitas itu dimiliki oleh siswa. Namun, di balik tantangan itu, di era digital ini juga memberikan banyak peluang. Contohnya guru dapat memanfaatkan berbagai sumber belajar seperti video artikel, platform pembelajaran online atau membuat pembelajaran lebih menarik lah, contohnya gitu. Jadi dengan pemanfaatan teknologi yang tepat, pembelajaran IPS dapat menjadi interaktif, kreatif, dan sesuai dengan perkembangan zaman pada saat ini. Saya ingin menyampaikan juga sebagai penutup, jadi dapat disimpulkan bahwa pembelajaran IPS ini di sekolah dasar contohnya memiliki peran yang sangat penting dalam pembentukan pemahaman sosial siswa. Jadi kita para guru ini perlu namanya inovasi dalam pembelajaran atau metode peningkatan kompetensi guru serta pemanfaatan teknologi secara optimal agar pembelajaran IPS menjadi lebih menarik, relevan, dan bermakna bagi siswa. Dengan demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salve, selamat malam. Terutama dari adanya perubahan kurikulum dan teknologi dalam pembelajaran. Namun, dalam praktiknya masih banyak pembelajaran IPS yang bersifat konvensional. Misalnya, siswa lebih banyak diminta untuk menghafal materi seperti nama tokoh, peristiwa sejarah, atau konsep-konsep tertentu tanpa benar memahami maknanya. Nah, inilah akibatnya siswa itu cenderung cepat lupa dan kurang mampu mengaitkan materi tersebut dengan konteks kehidupan mereka sehari-hari. Padahal sebenarnya tujuan utama pembelajaran IPS adalah agar siswa mampu
memahami lingkungan sosialnya di sekitar